Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikannya. Saya dapat menyelesaikan seminar proposal saya ini yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi Terbaik bagi Keluarga Berencana dengan menggunakan metode AHP. Sebelum saya mulai presentasi saya ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bosker Sinaga, Askom Mkom, selaku pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Rini Evita Sari Sinaga dengan NIM 180121020. Adapun yang menjadi bahasan dalam proposal skripsi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adanya landasan teori, yang ketiga adanya metode penelitian, dan yang terakhir adalah analisa dan perancangan. Dan langsung saja kita mulai ke bab satunya, yaitu latar belakang. Adapun yang melatar belakangi permasalahan saya ini adalah Balai Pengobatan Morawa dalam proses pemilihan alat kontrasepsi masih melakukan pemilihan secara subjektif, di mana pemilihannya ini dilakukan hanya melihat dari data pasangan usia subur tanpa ada kriteria dan prioritas. Dan yang kedua, pasangan usia subur yang minim pengetahuannya yang menyebabkan salah dalam memilih alat kontrasepsi yang nantinya akan terjadi banyak kehamilan yang tidak diharapkan dan memiliki dampak yang tidak baik pada tubuh pengguna, sehingga pemilihan alat kontrasepsi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh pengguna. Untuk itu, Balai Pengobatan Morawa membutuhkan suatu sistem pendukung keputusan untuk memudahkan dalam pemilihan alat kontrasepsi terbaik bagi keluarga berencana. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah saya ini terbagi dua. Yang pertama itu bagaimana cara menerapkan metode AHP untuk pemilihan alat kontrasepsi terbaik bagi keluarga berencana. Dan yang kedua itu bagaimana cara merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk pemilihan alat kontrasepsi terbaik bagi keluarga berencana dengan penerapan metode AHP. Batasan masalah saya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu penelitian ini dilakukan di Balai Pengobatan Morawa. Yang kedua, alternatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data alat kontrasepsi yang digunakan untuk keluarga berencana di Balai Pengobatan Morawa. Yang ketiga, kriteria yang digunakan dalam pemilihan ini adalah ada 6. Yang pertama, usia, efektivitas, keuntungan, efek samping, kesehatan, dan harga. Bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini adalah dengan menggunakan PHP dan database MySQL. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ini ada terbagi dua. Yang pertama itu untuk menerapkan metode AHP dalam pemilihan alat kontrasepsi terbaik bagi keluarga berencana, dan yang kedua untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan pemilihan alat kontrasepsi terbaik bagi keluarga berencana dengan penerapan metode AHP. Manfaat penelitian saya ada 3. Yang pertama, membantu Balai Pengobatan Morawa dalam pemilihan dan pemasangan alat kontrasepsi yang terbaik bagi keluarga berencana. Dan yang kedua, menghasilkan analisa perhitungan metode AHP dalam pemilihan alat kontrasepsi terbaik bagi keluarga berencana. Dan yang ketiga, menghasilkan aplikasi pemilihan kontrasepsi terbaik bagi keluarga berencana dengan penerapan metode AHP. Selanjutnya, landasan teori. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur. Alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Jenis-jenis alat kontrasepsi ini alat kontrasepsi ini memiliki bermacam-macam jenis dengan aspek yang berbeda dan disesuaikan dengan kesesuaian akseptor, antara lain 1. Metode kontrasepsi kimiawi yang termasuk ke dalamnya ini adalah spermisida, dan yang kedua metode kontrasepsi modern yang termasuk ke dalamnya ini ada oral kontrasepsi, suntikan atau injeksi, subkutis atau implan. Yang ketiga, metode kontrasepsi IUD atau uterine intrauterine device. Yang keempat itu ada kontrasepsi mantap.
keluarga berencana. Tujuan untuk keluarga berencana ada 3. Yang pertama, menjarangkan anak. Yang kedua, pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman. Yang ketiga, mengatur jumlah anak. Manfaat program keluarga berencana: 1. Mencegah kehamilan. 2. Mendorong kecukupan ASI. 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, menurunkan angka kematian bayi. Metode AHP. AHP merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan suatu masalah kompleks seperti permasalahan, perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, alokasi sumber, penentuan kebutuhan, perencanaan performa, optimasi, dan pemecahan konflik yang lebih objektif dan subjektif. Langkah-langkah penyelesaian masalah metode AHP: mendefinisikan masalah, yaitu menentukan alternatif dan kriteria, menentukan prioritas elemen, yaitu membuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria, menjumlahkan pada setiap elemen kriteria, mengukur nilai konsistensi, yaitu mengalihkan semua nilai pada kolom pertama kriteria dengan prioritas elemen, kemudian jumlahkan setiap baris dan hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas. Hitung lambda max, yaitu hasil jumlah pada poin keempat dibagi dengan banyaknya kriteria. Menghitung konsistensi indeks, menghitung rasio konsistensi, memeriksa konsistensi hierarki, yaitu jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Jika kurang dari 10%, maka hasil perbandingan kriteria dinyatakan benar. Tentukan matriks perbandingan berpasangan alternatif. Hitung hasil analisa prioritas kriteria dan prioritas alternatif. Terus yang terakhir, hasil perankingan. Pemodelan sistem yang digunakan. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan saja. Dalam pemodelan, sistem diagram yang digunakan adalah use class diagram, activity diagram, dan class diagram. Bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini adalah PHP dan database MySQL. Metode penelitian. Kerangka kerja penelitian saya ini dimulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, pengumpulan data, analisis, dan dengan metode HP, perancangan sistem, pembangunan sistem, pengujian sistem, implementasi sistem. Tempat penelitian saya ini berada di Balai Pengobatan Merawa, Jalan Medan Lubu Pakang, kilometer 17, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Analisa dan perancangan. Analisa adalah salah satu aktivitas yang memuat beberapa kegiatan untuk memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian dicari makna kaitannya masing-masing. Analisa data merupakan sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambil keputusan. Data yang dibutuhkan. Yang pertama, data kriteria. Data kriteria ini terbagi atas 6 kriteria, yaitu ada usia, ada efektivitas, ada keuntungan, ada efek samping, ada kesehatan, dan ada harga. Data alternatif. Data alternatif saya ini ada 9 bagian. Yang pertama ada kondom, ada suntik KB, ada pil KB, ada implan, ada IU di atas spiral, ada diafragma, ada spermisida, cincin vagina, dan KB permanen. Menentukan hierarki struktur AHP. Setelah ditentukan kriteria penilaian alat kontrasepsi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan hierarki antara alternatif dengan kriteria. Membuat matriks perbandingan berpasangan. Setelah dibuat hierarki terstruktur AHP, maka langkah selanjutnya adalah membuat matriks perbandingan berpasangan kriteria dengan menentukan bobot nilai dari tiap kriteria berdasarkan skala nilai perbandingan berpasangan AHP. Setelah diketahui matriks perbandingan berpasangan kriteria, langkah selanjutnya adalah membuat normalisasi dan prioritas kriteria. Setelah itu, menghitung matriks penjumlahan setiap baris. Langkah selanjutnya adalah membuat matriks penjumlahan setiap baris. Matriks ini dibuat dengan mengalihkan nilai prioritas kriteria terhadap nilai matriks perbandingan berpasangan antar kriteria pada tabel yang ada di atas.
Menghitung rasio konsistensi. Perhitungan nilai rasio konsistensi ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai rasio CR lebih kecil dari 0 jika ternyata nilai CR lebih besar dari 0,1, maka matriks perbandingan berpasangan harus diperbaiki. Dan jika nilai CR lebih kecil dari 0,1, maka matriks perbandingan berpasangan diterima. Menghitung lambda max. Setelah diketahui nilai rasio konsistensi, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai lambda max. Selanjutnya menghitung nilai CI dan menghitung nilai CR konsistensi rasio. Catatannya di sini untuk menghitung nilai konsistensi rasio adalah nilai IR itu atau 1,24 itu diperoleh dari tabel 2,3 indeks random konsistensi, yaitu jumlah kriteria sebanyak 6. Jadi indeks random konsistensinya sebesar 1,24. Berdasarkan perhitungan nilai CR, maka di atas maka perhitungan matriks perbandingan berpasangan kriteria diterima karena CR lebih kecil dari 0,1. Selanjutnya, menentukan matriks perbandingan berpasangan alternatif. Untuk menentukan matriks perbandingan berpasangan alternatif, maka pengambil keputusan memberikan nilai bobot alternatif pada setiap kriteria penilaian berdasarkan skala nilai perhitungan AHP. Sebagai contoh adalah matriks perbandingan berpasangan alternatif untuk kriteria usia pada tabel yang ada di samping ini. Setelah diketahui matriks perbandingannya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas alternatif seperti pada tabel yang di samping. Demikian selanjutnya dilakukan perbandingan matriks perbandingan berpasangan alternatif terhadap kriteria, usia, efektivitas, keuntungan, efek samping, kesehatan, dan harga. Menghitung hasil analisa prioritas kriteria dan prioritas alternatif. Langkah selanjutnya adalah melakukan hasil analisa prioritas kriteria dan prioritas. Dan yang terakhir adalah hasil perangkingan alternatif. Langkah terakhir adalah melakukan perangkingan alternatif berdasarkan hasil analisa prioritas kriteria dan prioritas alternatif. Kesimpulannya, alat kontrasepsi yang terbaik bagi keluarga berencana adalah kondom dengan nilai 0,2592, yaitu berada pada posisi ranking pertama. Seperti kata bijak mengatakan, jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Dari itu, saya berharap supaya masyarakat lebih bijak dalam memilih alat kontrasepsi supaya terjaga kesehatannya. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.